Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Nah, di sini kita akan membaca satu studi kasus yang baru kali ini terjadi, yaitu Menko yang baru kali ini menyuntik dana 76 triliun kepada Bank Himbara dan Bank DKI. Nah, sekarang saya ingin kalian bertiga ini buat kelompok, oke? Ovi, Raden, sama Alfi buat kelompok, oke? Oke Pak. Siapa? Oke nih teman-teman, karena kita udah satu kelompok sekarang, mau kenalan diri dulu nih. Kenalin, nama saya Muhammad Alfi Nur Rahman, biasa dipanggil Alfi. Halo teman-teman, kan nama aku Fasabila dari Teknologi. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya ke depannya. Kenal Alfi. Oke, karena tadi Alfi sama Luffy udah kenalan, sekarang giliran saya yang kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Zaransya, biasa dipanggil Raden. Jadi semoga kita bisa berkolaborasi dengan baik di kelompok ini untuk menganalisis studi kasus yang tadi Pak Hadi sudah bacakan. Nah, bagus. Kalian harus saling kenal ya. Namanya kalau udah temen itu harus saling kerja sama agar mendapur pendapat kalian dan kerja sama kalian dalam pembelajaran kali ini. Oke? Oke, Pak. Oke Pak. Nah, sebelum kita masuk ke contoh studi kasus yang tadi saya sebutkan, di sini ada yang tahu nggak sih apa arti atau kepanjangan dari Bank Himbara? Saya mau jawab Pak. Boleh, Alfi silakan. Menurut saya yang pernah saya cari tahu Pak, bank-bank Himbara tuh merupakan bank-bank yang punya negara gitu lah Pak, kayak BUMN. Jadi tuh ada Bank Mandiri, BRI, BNI, terus ada BTN juga. Gitu sih Pak. Nah, ya betul. Bank Himbara itu adalah kepanjangan dari bank himpunan bank-bank milik negara. Nah, biasanya mereka itu salah satu tugasnya itu penyaluran kredit UMKM. Oke. Nah, kan pemerintah tuh memberikan suntikan dana yang 76 triliun kepada masyarakat dan kepada bank Himbara dan juga Bank DKI. Menurut kalian tuh apa sih alasan pemerintah melakukan penyuntikan dana itu? Ada yang bisa ngasih pendapat? Saya Pak, Boleh? mungkin untuk memperkuat likuiditas bank ya Pak, supaya bisa memperkuat lebih banyak kredit. Betul. Ada lagi yang mau ngasih pendapat lain? Menurut saya ini nggak sih Pak, biar ekonomi itu tetap jalan, karena kan kalau bank punya dana yang lebih, jadi itu dia bisa nyalurin kredit ke orang-orang yang punya usaha. Betul. Nah, suntikan dana itu sebenarnya bukan cuma hibah, tapi sebagai untuk menjaga stabilitas keuangan dari negara tersebut. Oke, paham? Nah, kalian tuh harus paham lah namanya konteks ini tuh, biar kalian tuh bisa menganalisis kebijakan dari berbagai perspektif. Oke? Oke Pak. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita tuh tujuan pembelajarannya itu adalah untuk memahami alasan dan dampak kenapa pemerintah menyuntik dana 76 triliun kepada Bank Himbara dan DKI. Nah, juga kalian juga dapat mampu menganalisis berbagai perspektif dari mulai perbankan, fiskal, dan juga masyarakat. Berarti nanti kita harus lihat dampak kebijakan tersebut secara plus dan minus ya Pak? Betul sekali, Lofi. Nah, ekspektasi saya pada pembelajaran hari ini tuh, semua anggota kelompok dapat bekerja sama aktif dan juga mengutarakan pendapatnya dan dapat menghasilkan analisis yang berupa gabungan dari perspektif kalian masing-masing. Siap Pak, nanti kita bakal coba buat berkontribusi untuk pembelajaran kali ini Pak. Baik Pak, kita juga nanti akan coba berdiskusi bersama-sama Pak. Baik, kalau gitu kita akan mulai masuk ke tahap selanjutnya, oke? Oke Pak. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya diskusinya. Nah, tadi kan kebijakan Menko yang mengalurkan dana ya kepada 76 triliun kepada Bank Himbara dan Bank DKI ini. Kalian hari ini kalian harus mengeksplorasi lah dari mulai berbagai perspektif, dari mulai perspektif ekonomi, fiskal, stabilitas keuangan, dan juga dampak sosial. Siapa yang mau mulai sini? Mungkin saya mau mulai Pak, tadi kan Boleh, kita udah diskusi dengan Lofi dan Alfi juga. Saya bisa mulai dari perspektif ekonomi Pak. Menurut saya penempatan dana sebesar 76 triliun ini tuh dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif, salah satunya mungkin UMKM ya Pak, ataupun industri. Nah kan kalau kredit 76 triliun ini mengalir ke sektor-sektor produktif tersebut, aktivitas ekonomi ini bisa meningkat, lapangan pekerjaan bertambah yang pada akhirnya akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi juga. Betul, itu adalah salah satu inti dari kebijakan stimulus lewat perbankan. Nah, siapa yang mau lanjutkan dari perspektif fiskal?
Boleh Lofi silakan. Mungkin kalau saya lihat dari sisi fiskal ya Pak, langkah tersebut tuh bisa menunjukkan kalau pemerintah bisa menggunakan instrumen keuangan negara untuk menjaga roda ekonomi agar tetap berjalan ya Pak. Tapi kebijakan ini tuh juga harus dihitung dengan hati-hati supaya nggak terlalu membebani APBN ya Pak. Apalagi kita juga membutuhkan pengawasan penggunaan dana agar tidak terdapat kebocoran data Pak. Betul, itu adalah perspektif fiskal yang memang perlu mempertimbangkan manfaat dan beban negara nih. Kalau menurut Alfi, bagaimana dengan stabilitas keuangan dari kebijakan ini? Kalau dari hasil diskusi kita tadi Pak, kebetulan saya menganalisis dari segi stabilitas keuangan, itu tuh penempatan dana itu tuh bisa jaga likuiditas kayak sebelumnya udah dikasih tahu dari bank-bank besar. Jadi itu artinya kalau misalkan ada guncangan ekonomi pun bank tuh nggak langsung ngalamin kekurangan dana, dan stabilitas ini tuh bisa lebih terjaga. Jadi resiko gagal bayarnya tuh juga bisa ditekan. Jadi walaupun mungkin resiko gagal bayarnya gede, itu tuh dana-dana ini tuh bisa ngebantu dari segi resikonya gitu sih Pak. Ya, betul Alfi. Nah, stabilitas dari sektor perbankan itu memang perlu untuk dijaga untuk dari kepercayaan masyarakatnya lah. Nah, selain dari mulai kebijakan fiskal dan lain-lain, ada juga dampak sosial dari kebijakan ini. Siapa yang mau nambahin tentang kebijakan sosial dari kebijakan? Mungkin kalau dari dampak sosialnya itu bisa positif dan negatif. Saya izin menyampaikan yang positifnya, mungkin nanti resiko ataupun dampak negatifnya bisa disampaikan oleh teman saya yang lain. Jadi dampak positifnya itu kalau bank-bank ini menyalurkan kredit ke UMKM, itu bisa membantu masyarakat kecil untuk memulai mempertahankan ataupun mengembangkan usahanya. Secara tidak langsung hal ini tuh dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Kenapa gitu kan? Kalau semakin banyak orang yang buka usaha itu kan semakin banyak tenaga kerja yang terserap ya Pak. Dan mau tambahin lagi? Kita nambahin? Saya Pak, Boleh. saya izin menambahkan dari pendapat Zahra tadi. Kalau saya mungkin ingin membahas dampak negatifnya Pak. Itu terjadi kalau dana itu nggak diawasi ya Pak. Misalnya kayak kredit itu diberikan cuma ke suatu kelompok tertentu atau bahkan nggak merata. Nah, jadi hal tersebut itu bisa menimbulkan ketidakadilan ya Pak. Bagus. Nah, di sini tuh saya melihat kalian sudah mampu melihat dari sisi positif dan juga risiko dari adanya kebijakan ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas studi kasus tentang pemerintah yang menyuntik dana 76 triliun kepada Bank Himbara dan juga Bank DKI. Nah, pemerintah itu kenapa sih pemerintah itu menyalurkan dana kepada Bank Himbara dan Bank DKI? Itu karena pemerintah menggunakan skema penempatan dana untuk menjaga stabilitas ekonomi ini, salah satu tujuannya. Nah, Alfi, menurut kamu tuh apa sih dampak positif dari kebijakan ini? Kalau menurut saya sendiri sih Pak, penempatan dana ekonomi ini bisa cukup memberikan dampak pada perekonomian ya Pak. Soalnya kan buat pembiayaan itu bisa lebih tersalurkan, karena kan likuiditas yang diterima oleh bank itu bisa meningkat gitu sih Pak. Selain dampak positif, ada yang bisa nyebutin nggak dampak negatif dari kebijakan ini? Saya Pak, mungkin dari sisi negatif atau resikonya itu bisa aja bank-bank Himbara sama Bank DKI ini nggak nyalurin ke sektor-sektor produktif, atau ya penyaluran kreditnya salah, itulah nggak tepat sasaran. Nah, betul. Nah, karena itu pemerintah harus mengawasi dan juga mendampingi lah jalannya penyaluran dana dari dana tersebut lah. Novi, ada yang mau ditambahin? Ya Pak, menurut saya pemerintah itu juga perlu transparan dalam monitoringnya supaya masyarakat itu percaya bahwa dana sebesar 76 triliun ini benar-benar digunakan secara efektif. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya diskusinya. Nah, tadi kan kebijakan Menko yang mengalurkan dana ya, 76 triliun kepada Bank Himbara dan Bank DKI ini. Hari ini kalian harus mengeksplorasi lah dari mulai berbagai perspektif, dari mulai perspektif ekonomi, fiskal, stabilitas keuangan dan juga dampak sosial. Siapa yang mau mulai sini?
Mungkin saya mau mulai Pak. Tadi kan Boleh, kita udah diskusi dengan Kofi dan Alfi juga. Saya bisa mulai dari perspektif ekonomi Pak. Menurut saya penempatan dana sebesar 76 triliun ini tuh dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif. Salah satunya mungkin UMKM ya Pak, ataupun industri. Nah kan kalau kredit 76 triliun ini mengalir ke sektor-sektor produktif tersebut, aktivitas ekonomi ini bisa meningkat, lapangan pekerjaan bertambah yang pada akhirnya akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi juga. Betul, itu adalah salah satu inti dari kebijakan stimulus lewat perbankan. Nah, siapa yang mau lanjutkan dari perspektif fiskal? Saya Pak. Boleh, Lofi, silakan. Tapi kalau saya lihat dari sisi fiskal ya Pak, langkah tersebut tuh bisa menunjukkan kalau pemerintah bisa menggunakan instrumen keuangan negara untuk menjaga roda ekonomi agar tetap berjalan ya Pak. Tapi kebijakan ini tuh juga harus dihitung dengan hati-hati supaya nggak terlalu membebani APBN ya Pak. Apalagi kita juga membutuhkan pengawasan penggunaan dana agar tidak terdapat kebocoran data Pak. Betul, itu adalah perspektif fiskal yang memang perlu mempertimbangkan manfaat dan beban negara nih. Kalau menurut Alfi, bagaimana dengan stabilitas keuangan dari kebijakan ini? Kalau dari hasil diskusi kita tadi Pak, kebetulan saya menganalisis dari segi stabilitas keuangan. Itu tuh penempatan dana itu tuh bisa jaga likuiditas kayak yang sebelumnya udah dikasih tahu dari bank-bank besar. Jadi itu artinya kalau misalkan ada guncangan ekonomi pun bank tuh nggak langsung ngalamin kekurangan dana, dan stabilitas ini tuh bisa lebih terjaga. Jadi resiko gagal bayarnya tuh juga bisa ditekan. Jadi walaupun mungkin resiko gagal bayarnya gede, itu tuh dana-dana ini tuh bisa ngebantu dari segi resikonya gitu sih Pak. Ya, betul, Alfi. Nah, stabilitas dari sektor perbankan itu memang perlu untuk dijaga untuk dari kepercayaan masyarakatnya lah. Nah, selain dari tadi dari mulai kebijakan fiskal dan lain-lain, ada juga dampak sosial dari kebijakan ini. Siapa yang mau nambahin tentang dampak sosial dari kebijakan? Mungkin kalau dari dampak sosialnya itu bisa positif dan negatif. Saya izin menyampaikan yang positifnya, mungkin nanti resiko ataupun dampak negatifnya bisa disampaikan oleh teman saya yang lain. Jadi dampak positifnya itu kalau bank-bank ini menyalurkan kredit ke UMKM, itu bisa membantu masyarakat kecil untuk memulai mempertahankan ataupun mengembangkan usahanya. Secara tidak langsung hal ini tuh dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Kenapa gitu kan? Kalau semakin banyak orang yang buka usaha itu kan semakin banyak tenaga kerja yang terserap ya Pak. Dan mau tambahin lagi? Kita nambahin? Saya Pak, Boleh. saya izin menambahkan dari pendapat Zahra tadi. Kalau saya mungkin ingin membahas dampak negatifnya Pak. Itu terjadi kalau dana itu nggak diawasi ya Pak. Misalnya kayak kredit itu diberikan cuma ke suatu kelompok tertentu atau bahkan nggak merata. Nah, jadi hal tersebut itu bisa menimbulkan ketidakadilan ya Pak. Bagus. Nah, di sini tuh saya melihat kalian sudah mampu melihat dari sisi positif dan juga risiko dari adanya kebijakan ini. Nah, oke, tadi kan kalian sudah melihat dari berbagai perspektif ya. Nah, sekarang kita berandai-andai aja nih. Misal, menurut kalian nih kenapa sih pemerintah perlu menyuntik dana tuh sampai 76 triliun sebanyak itu loh kepada Bank Himbara dan juga Bank DKI? Ada yang bisa ngasih pendapat di sini? Saya mau berpendapat Pak, mungkin kalau suntikan dana 70 triliun itu bisa mendorong ekonomi Pak, karena kan balik lagi ke yang tadi sudah dijelasin di awal, kalau bank punya dana yang lebih besar, jadi mereka tuh bisa nyalurin kredit yang lebih besar juga. Nah ini tuh bisa berdampak pada perputaran ekonomi yang cepat gitu Pak. Dan menurut? Ya Pak, saya ingin menambahkan juga, jadi hal tersebut juga bisa buat jaga-jaga agar likuiditas bank itu tetap aman ya Pak. Kalau ekonomi sedang lesu atau bank bisa kekurangan dana untuk pembiayaan, nah jadi suntikan dana tersebut dari pemerintah itu kayak oksigen ya Pak, ibaratnya. Betul tuh Pak, dan juga mungkin pemerintah tuh punya target gitu loh Pak, kayak buat dorong kredit ke UMKM ataupun mungkin sektor-sektor yang diprioritasin sama pemerintah itu sendiri. Dan juga dari ini kreditnya kalau udah tersalurkan itu perekonomian kan juga bisa tumbuh gitu sih Pak. Betul. Nah, sekarang kita lanjut ke dampak sosial dari kebijakan ini. Ada yang bisa kasih tahu nggak dampak sosial dari kebijakan itu apa?
Menurut saya dampak sosialnya itu terutama buat UMKM. Jadi dengan adanya kebijakan ini UMKM jadi lebih mudah untuk mengakses kredit karena kan ya dana bank ini kan banyak, berarti kan kreditnya juga banyak kan, buat penyalurannya jadi lebih mudah dan bunganya juga jadi rendah gitu kan Pak. Ya, dan kalau UMKM itu berkembang, masyarakat juga bisa kena imbas positifnya Pak. Misalnya kayak peluang kerja itu jadi bisa semakin banyak. Dan juga tuh Pak, kalau misalkan kita lihat lagi Pak, harga barang-barang yang ada itu juga bisa menurun Bapak bahkan Pak. Sesuai hukum supply and demand aja Pak. Kalau misalkan dari kredit itu udah tersalurkan dan juga para UMKM ini udah mendapatkan modal untuk memproduksi lebih, kan jika mungkin barang yang ditawarkan banyak tapi yang minta segitu-segitu aja kan harganya bisa turun Pak. Gitu. Jadi kan kita sudah lihat dari dampak positifnya ya, dampak ke sosial masyarakatnya itu gimana. Kalau misalnya kita balik lah, apa sih resiko dari kebijakan ini? Ada bisa ngasih pendapat atau jawaban gitu? Kalau mungkin bank yang nggak nyalurin ke sektor-sektor produktif dan juga mungkin dananya tuh kagak ngasih impact apa-apa gitu loh Pak. Jadi kayak ya cuma dana ditaruh terus juga buat dipinjemin dan dibuat pembalikannya tuh nggak perlu mikirin gitu sih Pak. Jadi kayak gitu Pak. Atau bisa juga disalahgunakan Pak, yang tadinya kredit ini ditujukan utamanya untuk UMKM malah ditujukan untuk perusahaan-perusahaan besar Pak. Ada juga Pak resiko ketergantungannya. Kayak kalau bank terlalu sering mengandalkan penempatan dana pemerintah, nah mereka itu jadi kurang efisien ya Pak dalam mengelola keuangan negeri. Bagus, ide kalian tuh udah bagus banget. Kita lanjut di tahap selanjutnya ya. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya nih. Di sini kita akan masuk ke dalam tahap negosiasi juga konstruktif dari perbankan sendiri. Nah, di sini juga kita akan menguji nih, apakah kebijakan penyaluran dana dari Menkyu sebanyak 76 triliun tadi ke bank himbara dan bank BKI itu masuk akal nggak sih secara ekonomi dan juga mekanismenya gimana sih biar jadi efektif gitu? Nah, saya mau kalian bisa mengutarakan lah pemahaman kalian di sini. Ada yang mau ngasih pendapat atau bagaimana? Saya boleh deh Pak. Pertama, berdasarkan hasil diskusi kita bertiga ya Pak, fungsi utama bank itu kan sebagai perantara pihak yang mempunyai dana yang berlebih dan juga yang membutuhkan dana ya Pak. Jadi bisa bank itu menyalurkan dana kepada mereka karena mereka juga udah punya sistem seleksi resiko kan. Karena kalau misalkan bank ngasih kredit untuk orang-orang yang background yang gak jelas ya itu banknya tuh resikonya bakal bisa gede gitu loh Pak. Mungkin saya izin nambahin, ini hasil diskusi kami bertiga juga Pak. Jadi di sini tuh bank berperan menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi melalui bank, pemerintah bisa mastiin dana yang mereka suntik ke bank itu tidak disalurkan secara sembarangan karena adanya regulasi dan juga pengawasan yang ketat. Kalau saya juga izin menambahkan ya Pak. Boleh. Kalau saya mungkin melihat dari sisi perbankan itu juga bisa berfungsi untuk menciptakan kredit yang bisa memperluas aktivitas ekonomi. Nah, jadi kalau dana itu disalurkan melalui bank, dampaknya bisa lebih besar, tapi tetap tergantung pada kemampuan bank dalam menilai kelayakan itu sendiri ya Pak. Betul. Kan kalian sendiri punya 3 pandangan yang berbeda lah mengenai mekanisme dari penyaluran dana ini lah. Coba saya mau kalian simpulin lah apa yang menjadi satu titik temu dari perspektif kalian masing-masing. Simpulan pertama dari saya dulu nih Pak. Untuk perbankan itu menurut saya merupakan lembaga yang paling siap untuk menyalurkan kredit karena mereka kan fokus utamanya di kredit dan juga mereka tuh pasti punya prosedur dan juga manajemen risiko dari kegiatan penyaluran tersebut sih Pak. Kalau menurut Zahra? Kalau menurut saya setuju dengan penjelasan Alfi yang barusan. Tapi saya juga mau menambahkan karena bank ini juga bisa menjaga penyaluran kredit agar lebih terarah karena diawasi oleh regulator. Saya juga izin menambahkan ya Pak. Boleh. Mungkin efek gandanya itu jadi bisa lebih besar karena dana yang masuk ke bank itu bisa mendorong peningkatan kredit. Nah, tadi kan kalian sudah ngasih kesimpulan dari ini ya, penyaluran kredit tadi ya. Dan penyaluran dari dana-dana yang dikeluarkan sama Menkyu nih ke bank himbara dan bank DKI. Nah, sekarang saya ingin bertanya buat kalian nih, semua yang tiga-tiga ini nih. Buat kalian tuh penyaluran dana dari Menkyu ke bank himbara dan ke bank DKI itu sebenarnya masuk akal nggak sih secara ekonomi? Kalau kita mau pikirin secara logis gitu sih Pak, masuk akal aja sih Pak. Apalagi kan perbankan itu lembaga yang ahli dan juga
kompeten di bidang itu ya Pak. Jadi apa salahnya buat manfaatin lembaga itu sih Pak? Gitu aja. Dan kalau dilihat dari sisi stabilitas itu, kebijakan penyaluran kredit ini lebih aman dibandingkan dengan penyaluran kredit secara langsung tanpa adanya resiko analisis terlebih dahulu, Pak. Nah, iya Pak. Jadi asal bank itu tetap selektif dalam menyalurkan dana. Nah, karena kalau evaluasinya longgar ya Pak, itu bisa muncul kreditnya itu macet gitu Pak. Nah, tapi kalau secara prinsip kebijakan ini tuh tetap rasional. Saya udah melihat lah bahwa kalian tuh bisa menilai dari sudut pandang kalian sendiri tuh bagus lah mengenai kebijakan ini. Nah sekarang saya mau nanya terakhir buat kalian, bagaimana sih mekanisme yang baik agar penyaluran dari dana ini tuh bisa efektif dan tersalurkan dengan baik ke masyarakat? Bisa silakan. Menurut saya sih kriteria untuk penerima pendanaan ini tuh lebih diperjelas aja sih Pak, kayak supaya NPL si perbankan ini tuh nggak naik lagi gitu. Saya setuju dengan Alfi, jadi kriteria penerimanya juga harus jelas dan transparan ya Vi. Iya, Nah betul. selain itu pengawasannya juga perlu diperketat baik dari pihak bank ataupun otoritas. Nah, jadi bank itu juga perlu memprioritaskan sektor produktif itu supaya dampaknya terhadap pemerintah itu lebih nyata ya Pak. Nah betul. Nah saya lihat bahwa pemahaman kalian terhadap kebijakan itu sangat baik lah. Nah, bahwa bank itu juga punya peran strategis dalam menyalurkan dana dan juga kebijakan yang bisa efektif dalam mekanismenya dijalankan dengan disiplin. Nah, sekarang kita mulai lagi diskusinya nih. Nah, akhir-akhir ini kan Indonesia ini digemparkan nih sama kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya mengenai penyaluran dana 76 triliun kepada bank-bank himbara seperti Bank BNI, BRI Mandiri dan juga Bank BTN, dan juga ada nih Bank DKI juga menerima nih. Nah, agar lebih mudah nih buat kalian menganalisis nih hal ini nih, maka kita akan mengakses secara berkelompok nih. Nah, menurut kalian nih apa sih masalah utama sampai Menteri Keuangan itu membuat kebijakan ini? Ada yang bisa ngasih pendapat? Saya boleh Pak, kalau misalkan dari penyuntikan dana ini tuh biasanya dilakukan ketika ada kekurangan likuiditas ya Pak. Dan apalagi tuh sekarang lagi ada tekanan ekonomi kan. Jadi suntikan dana 76 triliun ini tuh ngebantu banget dari segi likuiditas di bank itu. Gitu sih Pak. Saya setuju Pak sama pendapat Alvin tadi. Jadi kalau yang dari saya itu karena ada tekanan fiskal dari pemerintah ya Pak. Jadi pemerintah di sini itu ingin mendorong pertumbuhan ekonominya melalui kredit UMKM maupun koperasi. Nah, kalau saya tuh lebih ngelihat dari sisi resiko perilakunya Pak. Jadi penyuntikan dana ini bisa aja nimbulin moral hazard. Jadi moral hazard tuh kayak bank tuh ngerasa kalaupun mereka salah nyalurin kredit, mereka tuh bakal tetap aman. Pemerintah tuh bakal tetap nyuntik dana ke mereka. Nah, karena moral hazard ini, bank selalu ngerasa mereka tuh selalu diselamatkan oleh pemerintah sehingga merasa tidak perlu disiplin dalam mengelola resiko kredit dan juga operasional mereka. Bagus. Nah, dan ya dari mulai diskusi ini tuh kita punya kesimpulan lah. Ada identifikasi dari 3 isu besar yang bakal kita terima nih. Yang pertama, likuiditas dan stabilitas perbankan. Ada juga dorongan fiskal untuk ekonomi dan juga resiko moral hazard. Nah, sekarang siswa kita bakal lebih mendalam lagi ya untuk membahas diskusi kali ini. Oke? Baik Pak, izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami karena tadi udah kita diskusi. Dan kalau misalkan dilihat dari data storage sendiri Pak, pemerintah tuh emang pernah beberapa kali naruh uang di bank-bank BUMN untuk mendorong kredit, dan ditaruhnya ini tuh ketika ada krisis-krisis besar kayak contohnya pandemi. Jadi biasanya tuh dialirkan ke bank-bank untuk bisa menambah modal kerja, menambah capital adequacy ratio, dan juga mempercepat penyaluran kredit produktif. Dan juga ketika krisis itu kan, itu banyak banget orang yang gagal bayar. Jadi tuh bank-bank tuh juga ngalamin tekanan dari segi NPL atau non performing loan. Jadi untuk kebutuhan ekspansi kreditnya tuh juga bisa ditambah lagi dari segi perbankannya itu sendiri. Gitu sih Pak. Saya juga ingin menambahkan Pak. Jadi kalau kami lihat dari perspektif fiskalnya itu, suntikan dana sebesar 76 triliun ini pastinya bisa berdampak pada ruang APBN ya Pak. Yang dimana pemerintah itu harus memastikan bahwa tidak ada belanja yang terganggu. Nah, tapi kalau emang dana ini bisa meningkatkan penyaluran kredit dan bahkan mendongkrak
pertumbuhan ekonomi, efek baliknya yang dapat kita rasakan itu kayak peningkatan penerimaan negara. Nah, jadi kunci yang dapat kita ambil dari model ini itu efektivitas dari penyaluran dana yang sudah diberikan oleh Menteri Keuangan tersebut. Apakah benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi atau tidak? Nah kan kalau untuk saya sendiri tadi sudah menyinggung soal moral hazard ya Pak. Kemudian saya diskusikan dengan Alfi dan Lofi. Jadi beberapa poin penting yang kita dapatkan itu mengenai moral hazard tuh ketika bank terlalu sering menerima bantuan atau penempatan dana dari pemerintah, bank itu bisa kehilangan insentif untuk memperkuat tata kelola risiko mereka sendiri. Bahkan bisa buat manajemen bank mengambil posisi beresiko karena mereka tuh berasumsi yang saya tadi sudah jelaskan juga Pak, kalau gagal pun pemerintah masih akan menyuntik dana lagi. Ini bahaya yang harus dihindari oleh bank. Jadi harus ada mekanisme pengawasan yang ketat, indikator kinerja, serta batas waktu penggunaan dana agar tidak dipakai untuk kegiatan yang tidak produktif. Karena kan tadi tujuannya untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif ya Pak. Jadi kalau kelamaan itu tuh mending kita kasih batas waktu gitu Pak buat bank-bank tersebut menyalurkan dana. Nah, tadi kan kalian sudah banyak yang berpendapat, dari mulai Lofi, Raden, sama Alfi sudah berpendapat satu persatu. Nah, sekarang kita bakal nyatuin perspektif kalian lah masing-masing. Jadi satu poin yang sama. Nah, sebenarnya tuh apa sih tujuan dari kebijakan ini sebenarnya? Kalau dari sisi data sendiri Pak, posisinya tuh untuk menambah kredit, tapi juga dari segi kredit UMKM itu tetap harus dikendalikan karena kan UMKM itu sendiri itu merupakan sektor yang informal dan juga pendapatannya itu nggak pasti ya Pak, gitu sih Pak. Ya, kami di sini juga melihat kalau dampaknya itu bisa berdampak positif, Pak. Kalau kredit itu tersalurkan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, namun jika tanpa pengawasan, maka pemerintah ini bisa mengalami kerugian ya Pak. Nah, oleh karena itu mekanisme kontrol ataupun pengawasan baik dari pihak bank ataupun otoritas itu sangat penting untuk mencegah terjadinya moral hazard agar bank tetap disiplin Pak. Jadi menurut kalian tuh apa sih kesimpulan akhirnya dari kebijakan ini? Kesimpulan akhir yang bisa diambil tuh Pak, tujuan dari kebijakan ini tuh tadinya untuk menambah likuiditas ya Pak, untuk agar kredit ke sektor-sektor produktif itu tuh meningkat. Jadi hal tersebut tuh seperti yang disebutkan sebelumnya juga bisa menambah pertumbuhan ekonomi karena kan peredaran uang di masyarakat tuh meningkat gitu sih Pak. Saya juga ingin menambahkan ya Pak, dari segi manfaat yang kami rasakan ini itu kayak penambahan kredit. Nah, UMKM di sini tuh bisa terbantu dari segi permodalan atau bahkan aktivitas ekonominya yang baik. Nah, namun risiko yang dapat terjadi itu bisa jadi beban fiskalnya itu ikut meningkat ya Pak. Dan risiko kredit juga meningkat. Nah, kalau nggak ada pengawasan yang tepat, yang ketat, ini bisa jadi bahaya ya Pak. Nah, sebenarnya tuh pemerintah bisa aja Pak untuk mendorong perekonomian nggak melakukan penyaluran kredit ini. Ada alternatif jika suntikan dana ini tidak dilakukan. Ada 3, misalnya yang pertama itu memperluas penjaminan kredit, dan yang kedua itu mendorong subsidi bunga, dan yang ketiga itu mendorong bank mencari pendanaan di pasar. Nah, kan kesimpulan kalian ini sebenarnya udah lengkap. Nah, bahwa kebijakan ini itu dapat berjalan apabila efektif juga dalam penjalanan dalam penyelenggaraan dana itu transparan dan berbasis kinerja dan diawasi ketat dan disertai dengan mitigasi moral hazard. Nah, tanpa itu manfaat yang dirasakan tidak sebanding dengan resiko yang akan didapatkan jika penyaluran dana ini tidak dapat dicapai dengan baik. Oke. Nah, tadi kan kita sudah diskusi bareng-bareng lah ya mengenai penyaluran dana yang dilakukan oleh Menq ke bank-bank himbara dan juga Bank DKI ini sebanyak 76 triliun. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap refleksi nih. Saya ingin kalian berpikir kembali proses diskusi dari awal sampai saat ini nih. Apa sih kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran ini mengenai analisis tentang studi kasus Menq yang menyalurkan dana 76 triliun kepada Bank Himbara? Ada yang mau ngasih pendapat? Kalau menurut saya sendiri sih Pak, kesulitannya tuh untuk memahami istilah-istilah ekonomi ya. Apalagi istilah ekonomi itu kan banyak ya, ada moral hazard, ada non performing loan, dan itu tuh PR banget buat kita buat tahu istilah-istilah itu gitu sih Pak. Kalau saya mungkin kesulitannya di saat kita bertiga menyampaikan pendapat ya Pak, dimana
kita ini kan pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda ya Pak. Jadi saya mungkin agak lama untuk mencerna atau memahami pendapat-pendapat mereka. Kalau saya sih lebih ke memahami tujuan sebenarnya dari kebijakan ini ya Pak. Itu saya bingung. Jadi sebenarnya tuh kebijakan ini tuh murni buat nyalurin kredit ke UMKM atau sebenarnya tuh hanya menjaga stabilitas bank Pak. Itu sih yang bikin saya bingung. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Dari perspektif yang muncul dalam diskusi kali ini, menurut kalian tuh mana sih perspektif yang menurut kalian tuh paling meyakinkan atau paling masuk akal lah mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Menkyu ini? Kalau dari perspektif saya sendiri itu Pak, stabilitas tuh paling penting sih Pak. Karena kalau misalkan kita mikirin tunggu terus, kalau kagak ada remnya itu kan bisa jadi bumerang buat kita ya Pak. Jadi stabilitas itu penting buat ngejaga perekonomian kita tuh nggak goyah gitu sih Pak. Saya izin menambahkan ya Pak, kalau saya lebih meyakinkan dari sudut pandang fiskal tersebut. Nah, kalau pemerintah itu punya alasan yang kuat untuk intervensi, saat ekonomi butuh dorongan itu kan jadinya warga itu tahu gitu Pak dampak dari pertumbuhan intervensi ekonomi sendiri. Nah, kalau saya tuh justru lebih yakin, maksudnya lebih setuju dari sisi sudut pandang masyarakat dan juga UMKM, karena pada akhirnya kan tujuan kebijakan ini kan buat menyejahterakan masyarakat melalui UMKM ya Pak. Karena kan kebijakan ini tuh menyalurkan kredit ke UMKM yang pada akhirnya UMKM ini bisa mengembangkan atau membuka usaha sehingga dapat menyerap masyarakat yang masih menganggur. Nah, bagus. Di sini saya melihat bahwa kalian tuh dapat menganalisis lah berbagai isu dan perspektif dari ekonomi dan dari banyak dari sosial dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kalian tuh dapat berpikir kritis dan juga cara kalian untuk logical thinking itu bakal meningkat. Di sini saya akan menilai kontribusi kalian dalam diskusi kali ini, baik dari kontribusi individu ataupun kontribusi dari kelompok. Kira-kira dalam tadi kontribusi tadi bisa kalian sebutkan nggak kontribusi kalian masing-masing dalam diskusi ini itu apa? Baik Pak, dari saya dulu pertama. Untuk kontribusi yang saya lakukan itu di dalam kelompok ini saya berfokus untuk mencari data dan juga fokus kepada fungsi bank itu sendiri. Jadi sebelumnya kan saya udah berjelasin tentang dari non-performing loan yang mungkin meningkat, terus dari fungsi utama dari perbankan itu sendiri. Jadi fokus saya tuh di situ, gitu Pak. Kalau saya mungkin fokus untuk merangkum pendapat dari teman-teman dan mencoba membentuk pendapat itu menjadi satu kesimpulan ya Pak. Kalau saya lebih sering memberikan contoh nyata dari dampak kebijakan ini terhadap masyarakat dan juga UMKM. Jadi selain data yang tadi Alfi sudah cari itu, butuh juga contoh-contoh agar pembahasannya tuh jadi lebih konkret. Nah, saya lihat bahwa kalian tuh bisa bekerja sama dengan efektif nih. Nah, itu sebenarnya tujuan dari collaborative learning, di mana kalian itu dapat bekerja sama dan juga dapat menyampaikan pendapat dan perspektif kalian masing-masing tentang diskusi kali ini. Nah, kita masuk ke dalam tahap yang terakhir nih. Menurut kalian dalam pembelajaran ini apa sih yang paling penting yang bisa kalian dapat dari pembelajaran kali ini? Kalau saya jadi lebih paham sih Pak tentang fiskal dan juga keuangan, apalagi terutama kebijakan-kebijakannya. Alasan terutama tuh kayak alasan pemerintah dalam menyalurkan uang itu ke bank-bank negara. Jadi alasannya kan nggak mungkin gitu aja ya. Ternyata ada untuk menjaga stabilitas, untuk mempermudah penyaluran kredit dan lain sebagainya gitu sih Pak. Kalau saya mungkin jadi bisa memahami lebih jelas peran perbankan dalam menjaga stabilitas ekonomi ya Pak. Kalau bank itu bukan cuma tempat buat menyimpan uang, tapi juga menjadi lembaga vital dalam roda perekonomian. Kalau saya mungkin pembelajaran paling penting yang saya dapatkan pada hari ini, jadi itu kita harus mempunyai kemampuan analisis kritis Pak ketika membaca berita-berita ekonomi. Jadi kita tuh harus tahu tujuan dan konteks dari kebijakan atau berita yang kita baca. Jadi nggak cuma asal misal kayak ini pemerintah nyuntik dana 76 triliun buat apa sih, buang-buang duit aja. Padahal kita nggak tahu tuh konteksnya apa dan tujuan pemerintah itu apa.
Nah, betul. Sangat bagus dari pendapat-pendapat kalian sih. Nah, ini adalah inti dari pembelajaran kali ini yang saya targetkan. Nah, saya senang kalian dapat bekerja sama dan juga dapat berkolaborasi bersama kelompok-kelompok kalian, dan kalian juga dapat memahami diskusi kali ini. Nah, karena tahap refleksi dan evaluasi ini kelar, maka sekian juga pembelajaran pada hari ini. Saya harap pembelajaran ini dapat bermanfaat buat kalian di kehidupan nanti dan kalian dapat menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Sekian dari pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.